Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valin Mutiara Devia dengan NIM 17011201. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang, akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang hubungan antara self-control dengan perilaku cyberbullying di media sosial pada remaja, yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari isu-isu sosial kontemporer yang dibimbing oleh Bapak Zulian Fikri, SPSI MA. Baiklah, di sini saya akan memulai dari bab pertama, pendahuluan, yang dimulai dengan latar belakang. Jadi, pada zaman sekarang ini, smartphone merupakan benda keseharian yang digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia. Khususnya itu adalah remaja. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang menyebabkan ketidakstabilan emosi yang dirasakan oleh mereka. Jadi pada periode remaja inilah seseorang itu rentan dengan perilaku penyimpangan dan kenakalan. Salah satunya itu adalah perilaku bullying, di mana bullying sendiri merupakan suatu perilaku tindakan yang menyakiti orang lain secara berulang, dan perilaku tersebut dilakukan atau ditunjukkan kepada orang yang lebih lemah, di mana seseorang itu tidak dapat membela dirinya sendiri. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari tahun 2011 menuju 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak, di mana bullying sendiri di dunia pendidikan maupun di media sosial itu angkanya mencapai 2.473 laporan. Perilaku bullying ini dapat dibagi atau diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada bullying verbal, yang kedua ada bullying fisik, yang ketiga ada bullying tidak langsung, dan yang terakhir itu ada bullying melalui media internet atau yang sering disebut dengan cyberbullying. Bentuk perilaku negatif yang dilakukan oleh remaja di media sosial ini adalah salah satunya dengan perilaku cyberbullying. Willard mengatakan bahwa cyberbullying ini merupakan tindakan kejam yang dilakukan oleh seseorang yang ditunjukkan kepada orang lain dengan menyebarkan atau mengirimkan bahan yang berbahaya yang dapat dilihat secara agresi sosial menggunakan internet ataupun alat elektronik lainnya. Sedangkan Smith mengatakan bahwa perilaku cyberbullying ini merupakan perilaku bullying terbaru yang diakibatkan oleh adanya dampak dari berkembangnya teknologi dan media sosial pada saat sekarang ini, di mana ditunjukkan dengan ada timbulnya perilaku seseorang atau kelompok yang disengaja atau berulang kali untuk menyakiti orang lain di media sosial menggunakan jaringan internet, menggunakan telepon, ataupun alat komunikasi lainnya. Fenomena-fenomena dari tindakan cyberbullying ini dapat memiliki dampak negatif bagi pelaku maupun korban dari tindakan cyberbullying ini. Bagi pelaku, tindakan cyberbullying ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri secara psikososial ataupun perasaan bersalah yang berkepanjangan yang dirasakan. Sedangkan dampak bagi korban sendiri yaitu menurunnya rasa kepercayaan diri, beban psikis yang mendalam, gangguan emosi yang dirasakan, yang mengakibatkan individu tersebut menjadi antisosial terhadap lingkungannya. Bahkan dampak yang paling ekstrim dirasakan oleh korban perilaku cyberbullying ini adalah munculnya keinginan untuk bunuh diri bagi korban dari perilaku cyberbullying ini. Yang sangat menyedihkannya lagi adalah di mana terkadang pelaku dari cyberbullying ini tidak menyadari bahwa perilakunya tersebut itu merupakan tindakan yang salah atau perilaku yang salah yang dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi dirinya maupun bagi orang lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motif dari perilaku cyberbullying ini. Yang pertama itu ada faktor keluarga, yang kedua adalah kegagalan dalam mengontrol diri, yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kontrol diri sendiri merupakan kemampuan individu untuk menahan diri atau mengarahkan diri ke arah yang lebih baik ketika seseorang tersebut dihadapkan pada beberapa gangguan-gangguan. Kontrol diri juga berkaitan dengan bagaimana cara individu untuk mengendalikan emosi yang dirasakannya, sehingga
dirinya mampu untuk membuat keputusan ataupun mengambil tindakan yang efektif sesuai dengan nilai-nilai ataupun norma-norma yang berlaku di lingkungan. Berdasarkan latar belakang masalah yang saya uraikan tadi, saya tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul Hubungan Antara Self-Control dengan Perilaku Cyberbullying di Media Sosial pada Remaja. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang bab 2. Yang pertama itu adalah pengertian dari cyberbullying. Cyberbullying sendiri merupakan suatu hal yang baru dari perilaku bullying dengan karakteristik dan akibat yang sama. Cyberbullying sendiri merupakan tindakan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang kali dan secara terus-menerus pada seseorang atau kelompok yang mengalami kesulitan untuk membela dirinya sendiri. Petchen dan Hinduja itu menjelaskan bahwa perilaku cyberbullying tersebut dapat terjadi apabila seseorang seringkali melakukan pelecehan, menghina, ataupun mengejek orang lain menggunakan media sosial ponsel ataupun perangkat elektronik lainnya. Terdapat beberapa macam dan bentuk dari perilaku cyberbullying, mulai dari mengancam seseorang atau kelompok, mengunggah ataupun memposting kata-kata kasar terhadap seseorang atau kelompok, ataupun memposting suatu foto atau unggahan yang bertujuan untuk mempermalukan ataupun mengolok-olokkan korban tersebut. Selanjutnya adalah definisi dari self-control atau kontrol diri. Calhoun dan Alcosella mendefinisikan self-control sebagai pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang, dengan kata lain serangkaian proses untuk membentuk dirinya sendiri. Sedangkan menurut Averell, kontrol diri tersebut merupakan sebuah kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, dalam mengelola informasi untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan suatu yang diyakini, aktivitas pengendalian perilaku, yaitu melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu dalam bertindak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kontrol diri itu merupakan sebuah kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku individu ke arah yang lebih positif, dan merupakan salah satu bentuk potensi yang dapat dikembangkan oleh individu untuk proses-proses dalam kehidupannya. Terdapat 3 aspek dalam kontrol diri menurut Averell. Yang pertama itu ada kontrol perilaku atau behavioral control, di mana suatu respon yang secara langsung itu dapat mempengaruhi keadaan yang tidak menyenangkan. Yang kedua itu ada kontrol kognitif atau cognitive control, di mana kemampuan seseorang dalam menafsirkan, menilai, ataupun menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka yang positif. Dan yang ketiga itu adalah mengontrol keputusan atau decisional control, di mana kemampuan individu untuk memilih suatu tindakan berdasarkan apa yang seseorang itu yakini atau apa yang dia yakini. Seiring berkembangnya media komunikasi, membuat para remaja dengan mudah berkomunikasi dengan media sosial. Saat melakukan komunikasi, terkadang tanpa disadari remaja tersebut melakukan perilaku cyberbullying pada orang lain. Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Smith, cyberbullying tersebut merupakan suatu perilaku agresif yang disengaja yang dilakukan sekelompok orang atau individu yang menggunakan media elektronik sebagai alatnya. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang kali dengan tanpa adanya batas waktu terhadap seseorang korban yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Perilaku cyberbullying sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat negatif dan memberikan dampak yang buruk bagi pelakunya. Self-control bisa saja menjadi salah satu faktor untuk menurunkan perilaku cyberbullying pada remaja. Calhoun dan Alcosella mendefinisikan self-control sebagai pengaturan proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang. Dengan kata lain, serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. Guna untuk menurunkan perilaku cyberbullying pada remaja, sebaiknya memiliki self-control yang baik untuk mengatur bagaimana remaja tersebut berperilaku dalam menggunakan media sosial, agar tidak memicu terjadinya perilaku cyberbullying. Sebaliknya, remaja yang memiliki self-control yang rendah cenderung sulit untuk mengatur dirinya agar tidak melakukan perilaku cyberbullying yang akan memunculkan dampak negatif bagi dirinya sendiri.
Hasil penelitian Denson, Dewey, dan Finkel pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa kegagalan self-control dapat memberikan kontribusi untuk tindakan yang paling agresif yang menyertakan kekerasan. Ketika agresi mendesak dan menjadi aktif, maka self-control dapat membantu seseorang untuk mengabaikan keinginan tersebut untuk berperilaku agresif dan akan membantu seseorang untuk merespons sesuai dengan standar pribadi atau standar sosial yang dapat menekankan perilaku agresif tersebut. Berdasarkan definisi yang telah saya jelaskan tadi, bahwa perilaku cyberbullying memiliki keterkaitan dengan self-control, di mana keterkaitan tersebut adalah setiap individu diharapkan memiliki kemampuan untuk mengontrol diri dan mengatur perilakunya dalam berinteraksi dalam menggunakan media sosial agar sesuai dengan aturan dan tidak membentuk perilaku yang salah. Self-control yang dimiliki individu bertujuan untuk mengontrol perilaku cyberbullying yang merupakan sesuatu perilaku yang salah dan bersifat negatif dalam interaksi dalam menggunakan media sosial. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah self-control tersebut memiliki keterkaitan dengan perilaku cyberbullying pada remaja. Jika hasil penelitian positif, maka self-control memiliki peran yang besar untuk mengatur perilaku cyberbullying. Begitu pula sebaliknya, jika hasil penelitian negatif, maka self-control tidak memiliki peran yang besar untuk mengatur perilaku pada